Halo, selamat siang semuanya, Sobat KB, Valburi, sekitar Semarang. Ketemu lagi dalam agenda rutin kita setiap hari Senin, yaitu saat break di sesi pertama. Kalau di saat sesi pertama market, kita akan ada event yaitu review market dan juga stock pick yang sekiranya menarik yang dapat diperhatikan untuk saat ini maupun untuk seminggu ke depannya. Untuk kali ini kita akan ada yang spesial yang dimana kita akan mengulik market secara seminggu ke belakang maupun nanti ke depannya dengan founder Kenzo Trader, yaitu dengan siapa lagi, yaitu Coach Steven. Oke, mari kita ajak join Coach Stevennya untuk acara siang kali. Halo Coach Steven, selamat siang. Gimana Halo, kabarnya nih? selamat siang Mas Nasi. Baik-baik. Mas Nasi gimana? Alhamdulillah baik, selalu on fire nih di sela-sela mau pergantian tahun dan pastinya marketnya juga secara nggak langsung cukup bergairah ya, Coach Steven. Ya, semoga seperti itu ya. Oke, selamat siang semuanya. Kalau belum kenal, saya Nasi sebagai Econ Officer KB Valburi Sekuritas Semarang, yang dimana kita kali ini akan berbincang market dan juga topik yang sekarang menarik dengan Kenzo Trader, yaitu dengan Coach Steven. Dan nanti kalau Sobat Kebi ada yang mau ditanyakan, nanti jangan ragu-ragu langsung di kolom komentar. Sebelum kami memulai, kita disclaimer on dulu bahwa semua diskusi siang ini bukan merupakan rekomendasi baik sell maupun buy, yang dimana setiap risiko keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab pribadi. Sebelum kita memulai, kita akan mengulik kondisi market sepekan ini, yaitu untuk regional dan juga global. Dow Jones selama sepekan ini mengalami penguatan, yaitu sebesar 2,92%, Nasdaq penguatan 2,85%, US Dollar Index mengalami pelemahan 1,4%, CPO pelemahan 2,63%, Oil penguatan 0,28%, nikel penguatan 1,58%, timah penguatan 2,47%, gold mengalami penguatan 1,05%, dan coal atau batu bara mengalami pelemahan 3,81%. Secara garis besar, yang dimana mayoritas indeks global mengalami kenaikan, yang dimana setelah hasil dari The Fed yang dimana masih menahan suku bunga itu menjadi gairah atau angin segar nih untuk kondisi market khususnya yaitu saham. Sedangkan untuk komoditas banyak mengalami penurunan khususnya coal yaitu sama sepekan 3,81%. Untuk IHSG di sesi satu ini yaitu closing minus di level 7.198,156 dengan penurunan poin sebesar 32,832 atau dengan persentase 0,46%. Value transaksi selama sesi satu ini sebesar 5,911 triliun dan selama minggu ini asing mengalami net buy yaitu 2,26 triliun dan kondisi rupiah untuk kali ini yaitu di level 15.509. Oke, silakan Coach Steven bisa memberikan review market teknikal IHSG selama ini. Setelah nanti itu Oke, kita langsung menjurus ke kondisi atau saham yang sekiranya menarik. Silakan Coach Steven. oke siap. Izin switch kamera ya. Bentar. Oke, udah kelihatan jelas ya. Ya, sudah kelihatan banget kok. Oke, jadi untuk terakhir live ya Mas Nasih ya, itu IHSG Iya. waktu itu sedang di area resist 7135 dan besoknya langsung membuat inverted hammer. Tapi pergerakan IHSG yang bagus ini tertahan di area 7050 dan rebound dari MA20-nya yang warna merah ini. Lalu 2 hari terakhir waktu Kamis dan Jumat kemarin, seperti yang kita tahu, setelah pengumuman Fed Rate yang memutuskan untuk menahan suku bunga, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, IHSG memberikan respon yang positif sehingga foreign mulai kembali masuk ke IHSG kita sendiri melalui 6 top holding yang di MSCI Indonesia.
yaitu di BCA, BRI, Mandiri, BNI, Telkom, dan juga Astra, sehingga membuat IHSG kita bergerak menuju ke resist berikutnya di range 7.200 sampai 7.275 di sini. Nah, untuk pergerakan sekarang memang IHSG mengalami pelemahan karena ya kenaikan kemarin juga sudah cukup signifikan ya. Kita lihat sebentar untuk kenaikan kemarin dari low-nya sudah naik sekitar 2% untuk IHSG. Nah, untuk saham-sahamnya sendiri kita kemarin ada BCA yang naiknya lumayan karena inflow dari asing sendiri sekitar 1,5 T kalau nggak salah ya Mas Nasi ya, waktu kami Iya, simak cukup kemarin. besar ya kok. Cukup besar di BCA-nya itu sendiri. Lalu jadi wajar kalau misalnya sekarang ada koreksi sehingga pergerakan IHSG ke depan akan kembali menguji resist kemarin, yaitu ada di area 7.110 sampai 7.135. Jadi resist kemarin menjadi support sekarang. Nah, kalau misalnya masih bisa bertahan di sini, yang berarti itu tanda yang bagus sehingga IHSG akan melanjutkan kenaikan ke area 7.200 ke atas. Seperti kalau waktu sebelumnya kan kita kasih Elliott Wave di sini itu waktu di low kemarin, ini kan low-nya wave 1, koreksi wave 2, naik sampai kemarin wave 3, 4, dan ini ada kemungkinan untuk wave Elliott Wave kelima sampai ke 7.275. Jadi seperti yang kita tahu kalau IHSG kan pasti ditopang oleh blue chip yang terutama dari big banks, jadi kita bisa mengulik big banks tersebut untuk kita collect ke depannya. Oke, kita coba masuk ke stop pick-nya ya Mas Nasi ya. Untuk topik nanti dulu kok, kita Oh, coba lihat dulu nih, Mas, sektor-sektornya. katalis maupun dan juga agenda-agenda penting baik hari ini maupun untuk seminggu ke depan. Oh iya kok, kembali ke IHSG kok. Harapannya hari Hmm. ini koreksi sehat ya kok. Ya, ini masih koreksi sehat karena kan kemarin juga transaksinya termasuk besar ya waktu naik-naik ini di atas 12T kalau nggak salah sehari ada yang 15T waktu hari Kamis itu. Jadi kalau ini untuk sekarang koreksi dengan volume segini sih masih terbilang kecil dan juga yang koreksi hanya koreksi-koreksi ringan dan itu masih ada yang tertahan. Contohnya seperti BCA tadi kan sempat turun 7.150 tapi kembali ke 7.200. Jadi masih ada yang menahan dari sisi Big Bang situ. Begitu. Oke kok, berarti untuk IHSG harapannya masih untuk melanjutkan kenaikan ya kok. Betul sekali. Kalau IHSG ke depan kalau misalnya kita masih melihat ada foreign flow yang masuk seharusnya range pergerakan IHSG sampai akhir tahun masih bisa menuju ke area resist 7.200 sampai 7.275. Tapi harus kita lihat kembali untuk kalau kenaikan tersebut harus didukung oleh asing tersebut. Kalau enggak memang agak susah karena hanya saham-saham tertentu seperti Edge, DCII dan juga brand yang biasanya menggendong seperti kemarin. Seperti itu. Oke kok. Nah, ini untuk Sobat Kebi, selanjutnya kita akan mereview saham selama sepekan ini yang menjadi top gainers, yaitu ada Emiten Jawa, Toba, dan BBEB. Dan yang menjadi top loser selama seminggu ini yaitu ada saham Inet, Men, dan juga Seger. Yang menjadi top aktif yaitu pastinya Goto, selanjutnya Dewa, dan juga Bumi. Dan yang menjadi penyokong nih ketika hasil The Fed dari Kamis kemarin, yaitu ada net buy asing yang cukup gede di saham BBCA, BBRI, dan juga TLKM. Sedangkan yang adanya net sell dari foreign yaitu saham MDKA, KLBF, dan juga INDF. Nah, untuk kondisi ekonomi kita ini, dari BPS sudah mengeluarkan data bahwa neraca perdagangan kita masih berlanjut surplus, yaitu sebesar 2,41 miliar US dollar di November 2023 ini, meskipun lebih rendah dibandingkan surplus pada Oktober 2023, yaitu sebesar 3,47%, tapi Bank Indonesia masih memandang perkembangan ini masih positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Ini secara tidak langsung bisa menarik nih harapannya para investor global untuk menanamkan modalnya di negara kita. Nah, untuk agenda minggu ini dari global yaitu tanggal 20 Desember, 21 Desember ada data GDP kuartal 3 dari USA
Dan besoknya tanggal 22 Desember ada data GDP kuartal 3 dan juga year on year dari Inggris. Nah, untuk corporate action RUPS yaitu tanggal 18 hari ini ada Jikon. Sebenarnya ada satu lagi yaitu Dewa tapi dibatalkan, tidak tahu kenapa alasannya. Nah, selanjutnya tanggal 19 ada RUPS Mita dan juga Unilever, dan tanggal 20 ada RUPS DPUM dan juga TDPM, dan tanggal 21 ada RUPS ASBI, Sevin, Luci, dan juga Luci. Dan selanjutnya tanggal 22 ada RUPS Amar, Cleo, FLMC, HKMU, LPPF, dan juga PAMG. Nah, untuk dividen, teman-teman yang masih mau mengejar, masih ada kesempatan, yaitu tanggal 18 hari ini, kesempatan terakhir, come date-nya, yaitu PBSA sebesar Rp40. Dan selanjutnya tanggal 21 ada kumdet saham RGTX sebesar Rp745. Dan tanggal 22 atau di hari Jumat ada kum dividen saham IPCC sebesar Rp21,7. Nah, untuk Sobat Kevi yang penasaran nih, curious atau saham apa yang sekiranya menarik, baik untuk hari ini maupun untuk ke seminggu ke depan, ini akan langsung dibahas oleh Coach Steven. Silakan, Coach. Oke, kita kembali lagi ke chart ya. Oke, untuk saham pertama kita melihat ada saham Medco Energi. Seperti yang tadi sempat dibilang oleh Mas Nasi, oil menunjukkan rebound, jadi penguatan kemarin sebesar sekitar 2%. Nah, di sini sendiri kita juga melihat kalau saham Medco ini sudah mengalami penurunan yang sangat bagus, memenuhi kelima Elliott Wave Correction. Lalu di Elliott terakhir di sini kita melihat ada sebuah divergence. Divergence di sini menunjukkan sebuah pola reversal dari Medco. Di sini perbedaannya. Nah, jadi price membuat lower low, tapi indikatornya tidak membuat lower low atau membuat higher low. Di sini berarti menunjukkan adanya reversal dan juga divalidasi dengan breakout dari support sebelumnya, resist ini di range 1150 sampai di 1090 sampai 1115. Jadi untuk sekarang pergerakan Medco ada di 1130. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mau membeli, bisa menunggu area koreksinya di support kemarin di 1090 sampai 1115, dan juga bisa batasi risiko. Terakhir, kalau bisa kita kasih agak lebar ya, karena kalau ini kemarin ada sebuah gap up kecil, jadi kalau bisa kita kasih swing lebar sampai 1055. Entry-nya juga bisa sampai 1080, jadi kita lebarin sedikit untuk range entry dan juga range stop loss-nya. Medco ini ternyata habis akuisisi 2 blok migas di Oman ya, Ko? Betul sekali. Nah, itu salah satu jadi sentimen positif juga, karena dia mengembangkan dari bisnisnya sehingga ada kemungkinan kenaikan dari income-nya ke depannya untuk jangka panjangnya. Oke, selanjutnya kita ada saham Bukalapak. Nah, Bukalapak sini sendiri kemarin menunjukkan pergerakan yang positif. Kalau nggak salah waktu Kamis atau Jumat ada foreign yang masuk lumayan gede, sekitar 50 M kalau nggak salah. Nah, di sini juga kita mulai melihat kalau ada indikasi tertahan di area 196 sampai 200. Jadi ada potensial pembentukan double bottom di sini. Kalau kita lihat, kita gambar dulu sebentar. Nah, double bottom di sini ada kemungkinan dengan range 200 sampai 218 sebagai resist. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau melakukan pembelian, bisa mencoba antri di range 196 sampai 200 ini untuk area amannya. Untuk stop loss-nya kita batasi kalau misalnya close di bawah area support tersebut dengan volume yang besar. Karena untuk sentimen sendiri kan dari sektor teknologi kan sangat sensitif dengan suku bunga ya. Jadi kemarin ada indikasi dari Fed rate yang mulai hentikan kenaikan suku bunga, jadi menjaga suku bunga di level sekarang, itu menjadi sentimen yang positif untuk sektor teknologi untuk sementara Dari ini. pergerakan buka ini cukup bisa jadi ATM harian ya, kok dari segi chartnya ya, kok? Nah, kalau misalnya
kita mau jadi ATM harian sangat-sangat bisa. Pokoknya kita lihat dekat support, kita coba cicil beli, lalu mendekati resist, kita jual. Jadi selama pergerakan masih bertahan di area ini, kotak ini, persegi panjang ini, jadi kita bisa jadikan swing low kita beli, swing high kita jual. Seperti itu Mas Nasi dan teman-teman. Oke, kok cukup Oke. 5% berpeluang bisa diperoleh ya, kok. Iya, ini lumayan kalau misalnya kita beli di 200, nah ini 200 sampai ke tingginya bisa 10%, tapi kalau cuma sampai di bawah ya 6%. Ini sangat-sangat lumayan, kita bisa setiap hari dapat 6%. Setiap minggu lah kalau enggak, bukan tiap hari. Betul Iya, ya? kok. Oke. Untuk berikutnya, kita kembali ke saham kita, saham favorit semua orang, King BCA. Nah, ini seperti yang waktu terakhir kali kita live ya Mas Nasi, itu kan Iya, kok. pergerakan masih di sekitar support ya, 8.700, dan ternyata pergerakannya reject support tersebut di 8.700, dan kemarin karena flow-nya sangat besar, naik sampai ke resist 9.225. Untuk pergerakan ke depannya, karena mengikuti IHSG, kalau misalnya ada koreksi kecil, nah kita boleh mulai akum-akum juga koleksi BCA ini sendiri di area 9.000 sampai 9.075. Ini merupakan area support. Jadi dekat-dekat area support tersebut, teman-teman boleh mencoba untuk titip sandal istilahnya ya, masuk sedikit dulu untuk kita lihat. Kalau misalnya sudah valid supportnya, bisa kita masukkan untuk porsi sesuai dengan keinginan kita. Targetnya seperti sebelumnya masih ke arah 9.300 sampai 9.400 ini. Di sini merupakan area ATH-nya di 9.450. Jadi kalau foreign masih aktif membeli di BCA, terutama di sektor banking ini sebagai main katalis untuk pergerakan IHSG, ini merupakan peluang yang bagus untuk seminggu. Jadi ada chance sekitar 3%, 3,5%. Nah, di BCA ini sangat-sangat liquid, jadi teman-teman nggak perlu takut nanti ada di Gojek Bandar, karena ini yang main dana-dana besar semua. Begitu. Berarti BBCA yang belum punya muatan masih cukup aman ya, kok, untuk mau Masih cukup dimasukkan aman. ke portfolio. Pokoknya kita lihat kalau misalnya pergerakannya ada di daerah support, boleh kita coba spekulatif buy porsinya, lalu kalau memang valid supportnya ini di reject, nah baru kita mulai masuk dengan size yang lebih kita yakin. Jadi tetap money manajemennya jangan dilupakan meskipun ini big banks gitu. Bahkan itu ya, kok, BBCA di hari Jumat kemarin, volume foreign termasuk terbesar sejak Mm, tahun 2 tahun yang lalu. Jadi ini cukup menarik ya, kok, BBCA ini. betul sekali karena foreignnya sangat aktif, jadi mulai aktif masuk lagi setelah hampir setahun kemarin net sell ya kalau nggak salah, ini mulai kembali lagi masuk, ini merupakan angin segar buat kita. Oke, selanjutnya kita ada saham Ciwi Kimia kertas. Nah, ini karena pergerakan kemarin sudah mulai low risk, ada sebuah penolakan dari area supportnya ini, langsung langsung di reject dari yang sebelumnya tembus 6.700, besoknya langsung Marubozu. Nah, di sini ada bullish engulfing di sini. Untuk koreksinya kita lihat volumenya sangat kecil dibandingkan dengan kenaikan kemarin, sehingga ini membuat pergerakan Ciwi Kimia untuk seminggu ke depan menarik. Jadi untuk teman-teman yang mau mencoba untuk spekulatif buy di sini, bisa melakukan pembelian di range 6.700 sampai 6.900 ini yang merupakan area support dan juga bekas neckline lamanya ini untuk inverted head and shoulder. Nah, di sini teman-teman bisa spek buy dengan membatasi risiko jika turun di bawah 6.700 kembali. Di situ baru kalau misalnya turun berarti memang masih belum kuat untuk secara pergerakannya. Kalau misalnya memang terbukti kuat, akan kemungkinan menguji ke level 7.175 yang pertama, bertepatan dengan EMA 200-nya, lalu ke 7.500. Seperti Iya, itu. kok. Ini Tekim secara moving average MA5 harapannya bisa closing di atas MA5, kok. Ini hampir mau di bawah MA5 nih Tekim nih. MA5, bentar, coba saya lihat juga. MA5 ya.
Oh iya, betul sekali. Ini pas MA5-nya di sini ya. Betul Mas Nasi. Kalau misalnya dia bisa closing di atas MA5 itu pertanda bagus untuk secara short term ya. Jadi pergerakan dalam waktu dekat ada kemungkinan kenaikan dari harga sekarang. Seperti itu. Iya kok. Dan untuk yang style konservatif, Tekim memang cukup menarik ya kok. Low risk ya kok. Sangat-sangat luris karena kan kemarin juga sudah kenaikan, lalu ini koreksinya sudah mulai terlihat base-nya di daerah sini, kembali menguji support yang lama. Jadi untuk teman-teman yang suka buy on weakness, nah The Game ini merupakan saham yang bagus untuk buy on weakness. Tapi kalau menunggu buy on breakout, kayaknya ini terlalu tunggu lama ya kalau misalnya mau buy on breakout. Karena ini juga di sini, nah kalau mau buy on breakout biasanya nunggunya di 7175. Tapi kalau teman-teman yang suka buy on weakness, ya kita mencoba spekulatif buy di harga range sekarang ini 6750 sampai 6900 gitu. Oke, untuk saham yang terakhir, nah saham favorit semua trader selama 2 bulan terakhir yaitu Brand. Brand. Barito Renewables. Ya, kita lihat pergerakan kemarin sempat menyentuh HTH di 8.150 lalu koreksi. Koreksi kemarin tertahan di 7.025 lalu ada rebound dan Jumat kemarin ini kalau nggak salah ada asing juga yang masuk. Nah, untuk sekarang untuk harga amannya kita bisa melakukan pembelian kalau mendekati di area 7.000 kemarin ini, 6.750 sampai 7.000 karena ini area support yang kemarin. Jadi untuk teman-teman yang konservatif bisa menunggu di dekat-dekat area tersebut. Kalau misalnya teman-teman yang suka buy on breakout, kita lihat closing hari ini kalau misalnya bisa breakout di MA5 seperti yang tadi Mas Nasi bilang, kalau MA5-nya ini bisa close di atas itu, maka pergerakan dalam waktu ke depan bisa menguji ke area atas lagi. Untuk stop loss-nya sendiri ya mengikuti support yang tadi ya, jadi 6750 sampai 6950. Kalau begitu close di bawah 6750 kita harus disiplin. Gitu teman-teman. Brand sejak IPO sampai sekarang kenaikannya udah 600% lebih kok. Cukup tinggi ya kok. Betul. Nah, cuma ini trennya masih terjaga, bagus. Ini kan uptrend sekali ya, kalau kita lihat higher high, higher low, higher high, higher low, dan selalu membuat higher high, higher low. Nah, yang di sini yang harus kita waspadai, karena kan kalau kita lihat support trend lainnya, nah jangan sampai kita kejebol support trend lainnya ini secara closing harian. Kalau kejebol, baru kita harus waspada terlebih dahulu. Berarti untuk Gitu. brand yang belum punya muatan memang lebih cenderung short term ya kok. Betul sekali. Jadi kalau teman-teman yang konservatif bisa tunggu di daerah area supportnya lagi. Kalau misalnya memang masih tertahan, nah di situ bisa kita coba beli sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau misalnya ini langsung breakout dengan volume yang masif, nah disitulah kita juga ikut trennya untuk trading selama seminggu ke depan ini. Oke kok. Ini Begitu. ada pertanyaan nih kok, yaitu saham MDKA. MTKA, MTKA. Oke. Ini kemarin yang buat 1 bulanan ya untuk Santa Claus Rally kemarin kita sempat bahas untuk MTKA. Sementara dia kemarin breakdown support di 2380. Bentar, jadi aku dilihat dulu ini supaya tidak bias. Oke. Nah, untuk support sementara kita ada support terdekat di range 2230 sampai 2280. Nah, ini sudah 3 kali. Di sini ada rejection dan hari ini kemungkinan hammer. Kemarin volume besar merah ini kalau nggak salah kena efek rebalancing FTSE ya. Jadi dia ada outflow. Untuk sekarang sih memang masih termasuk low risk. Kalau teman-teman yang suka buy on weakness, emang sekarang lagi di dekat support. Tapi kalau untuk teman-teman yang suka buy on breakout, lebih baik menunggu
pergerakan breakout di daerah ini 2420, 2450 ini kalau dia bisa breakout baru teman-teman ikut join, kalau enggak ya masih pergerakannya sideways di range ini jadinya. Jadi 2200 sampai 2400 ini range sideways yang sekarang ini. Kalau breakout kita naik ke range sideways yang atas di sini. Begitu. Berarti MDKA yang belum punya termasuk cukup bisa dipertimbangkan ya kok? Cukup bisa dipertimbangkan karena ini juga low risk-nya dekat support. Nah, tapi mungkin pergerakannya masih sideways untuk melihat ke depannya ya. Ya sentimennya mungkin lebih ke arah nickel sama gold-nya ya Mas Nasi ya. Iya Cuma kok. kalau misalnya kalau indeks sektornya itu juga turun ya MDK pasti ikut turun karena termasuk yang blue chip-nya dari sektor tersebut. Mungkin banyak yang ngerasa bingung nih kok bahwa komoditas gold termasuk kenaikannya tinggi banget, tapi kok emiten yang ada korelasi dan juga operasionalnya seputar gold, tapi kok kenaikannya nggak banyak bahkan mengalami penurunan. Itu pasti banyak yang bingung ya kok, termasuk saya kok. Ya kalau itu sih karena dari kita sendiri untuk perusahaan yang langsung ada dengan gold tuh yang bersinggungan tuh di BRMS sih karena kan yang dia punya reserve yang paling besar kalau nggak salah. Nah cuma kembali lagi kalau pergerakan saham kalau misalnya memang nggak ada flow yang masuk ya kita nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kita trading itu kita ngikutin flow yang ada di saham apa dan di situ kita ikut di sana. Kalau enggak ya pergerakannya masih sideways aja seperti tadi. Seperti kayak contoh yang buka lapak tadi ya udah kita buy on support, sell on resist seperti itu. Mengikuti momentum pergerakannya sideways seperti itu. Oke kok, ini kalau MDKA kita lihat secara horizon waktu lebih panjang, termasuk strong bearish ya kok. Berarti untuk jangka panjang belum waktu yang tepat ya kok. Untuk jangka panjang betul memang masih belum, cuma ini mulai ada indikasi ada reversal sih. Di sini kan kita lihat weekly ya. Ini secara price membuat lower low tapi MACD atau stock oscillatornya tidak membuat lower low. Nah, jadi ada kemungkinan membuat reversal tetapi di sini harus membuat base dulu. Makanya untuk eh, waktu kita terakhir live itu kan mencoba untuk melihat ini ada kemungkinan inverted head and shoulder, jadi lebih baik biarkan ini market makernya bekerja untuk membentuk patternnya. Kalau misalnya emang mau dibikin reversal ya kita ikut saja nanti. Pokoknya semua ngikutin flow. Selama ini pergerakan masih sideways ya terserah teman-teman. Kalau misalnya mau mencoba spekulatif buy ya bisa. Kalau mau mencari saham yang lebih rame, nah bisa juga cari seperti yang tadi 5 yang sempat disebutkan ya untuk Iya seminggu ke kok. depan ini. Oke kok, ini nextnya ada emiten yaitu emiten TPIA kok. Oh, TPIA punya Pak Prayogo Pangestu juga. Prayogo. Ya, untuk TPIA kenaikannya sudah lumayan ya dari awal Desember kemarin sudah naik sekitar 80%. Ya, untuk teman-teman yang mau masuk lebih baik dihindari dulu karena kenaikannya sudah cukup masif. Di sini memang kemarin ada base penan ya. Cuma kalau masuk sekarang sudah terlalu berisiko karena kenaikannya juga sudah cukup lumayan. Mending cari saham yang lain saja karena ini sudah naik cukup tinggi. Kecuali kalau teman-teman yang bisa scalping, nah waktu momentum kenaikan seperti ini yang teman-teman manfaatkan. Ada buyer yang ikut makan, kita ikut makan. Lalu mulai ada buangan besar, kita ikut buang. Begitu. Oke kok, berarti TPIA yang belum punya mungkin bisa dihindari dulu ya kok. Bisa dihindari dulu karena kenaikannya sudah cukup masif ya. Oh ya kok, ini ada lagi nih kok, saham WIM. Itu kenapa kok HRB ini hari ini? Wah, bismillah ini ya. Kurang tahu juga sih. Kalau nggak salah tapi minggu lalu itu sempat ada berita kalau ada kemungkinan tahun depan cukainya tetap naik. Tapi kalau yang menyebabkan 25% ini sendiri, saya sendiri kurang tahu karena ini tidak masuk ke stock universe saya juga. Tapi ini kalau misalnya kita lihat weekly ya, pergerakannya juga sudah naik
berapa persen selama setahun. Coba kita lihat. Dari 2023 sudah naik sekitar 500%. Nah, ini kenaikannya sudah sangat besar. Jadi kalau koreksi ya sudah sangat-sangat wajar. Tetapi mungkin yang nggak wajar kalau hari ini yang tahu-tahu langsung ARB itu ya. Jadi untuk teman-teman ya mungkin dihindari dulu karena kan sektor rokok juga belum ada flow lagi di sini karena untuk IHSG sendiri lebih ditopang oleh big banks. Jadi ya kita lihat ke asingnya dulu. Nah, ini ternyata WIM untuk yang stylenya ARB Hunter termasuk area krusial di level mana kok? Ada perlawanan buyer kok? Kalau dari support teknikal ya, ini support terdekat itu ada di 1980 sampai 1870. Nah, jadi kalau area sini ini baru ada kemungkinan untuk rebound di sini lebih besar karena 2000 juga itu kan support psikologis dan ini untuk support secara teknikalnya ada di sini. Jadi kalau teman-teman yang suka istilahnya kan nampani pisau jatuh ya, jadi menangkap pisau jatuh, nah itu biasanya lihatnya di daerah dekat support nih, bertepatan dengan EMA 200 daily juga. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak disiplin, jangan sekali-sekali coba nangkap pisau jatuh seperti itu ya. Berarti di WIM ini dibutuhkan disiplin tingkat tinggi ya kok? Iya betul, karena kan ini juga sudah kenaikannya tinggi ya, terusnya hari ini ARB. Kalau misalnya emang hari ini nggak dibuka ARB-nya tetap kekunci, besoknya pasti melanjutkan penurunan dulu. Nah, di situ baru teman-teman kalau yang ARB Hunter itu biasanya kan juga melihat waktu di bawah itu ada yang buyer yang gede juga atau enggak. Kalau nggak ada buyer gede ya sama saja nanda nangkap pisau jatuh tapi tangannya bolong kena pisaunya. Begitu. Oke kok. Ini naiknya ada emiten Hope kok. Oh, oh, Hope. enggaknya Bung Chandra ya ini kalau nggak salah. Oh, bentar. Oh, ITX. Ini saham habis bangun tidur ya ini. Dari kocap naik sampai Iya nih kok. 60. Ada demen gorengan nih kok. Iya. Ya, teman-teman kalau untuk saham gocap gini biasanya ini momentum kalau misalnya eh, ini kan sudah tidur berapa lama ya? Buat teman-teman yang risikonya eh, lebih ke arah yang tidak berani ngambil risiko, lebih baik menghindari saham-saham seperti ini ya. Karena ini risiko untuk turunnya ya bisa aja ada. Seperti kemarin ini habis dari 50 naik sampai 67 ini kan arah 30%. Nah, terusnya besoknya langsung turun lagi. Jadi kalau sudah momentum kenaikan seperti ini, kenaikannya hanya tinggal sedikit biasanya. Jadi mending hindari cari saham yang lain lah, yang lebih enak buat di tradingin. Kalau saya sendiri ini kayak risk rewardnya nggak terlalu menarik, nggak menarik buat saya. Karena risikonya kembali ke gocap, rewardnya mau naik sampai ke berapa juga ini habis saham tidur soalnya. Oke kok. Nah ini nextnya ada pertanyaan Astra kok. Kalau nggak salah tanggal 7 Desember kemarin ya kok kita bahas Astra ya kok. Kita sempat bahas Astra juga kok ini. Pergerakan Astra. Nah, sama mirip seperti Medco tadi, jadi sudah memenuhi correction wave dari Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5. Nah, support sementara kemarin di 5.550 sampai 5.600 ini sempat kena. Nah, untuk kemarin juga dapat inflow dari asing ya Mas kalau nggak salah. Sekitar Iya kok. 100 eman ya kalau nggak salah ini. Karena masuk di top 6 holding dari MSCI atau IDO, MSCI Indeks Indonesia. Untuk pergerakan sementara ya memang masih di dekat support sideways di sini. Untuk teman-teman yang mau spekulatif buy boleh karena ini juga lagi low risk di support. Batasi risiko kalau misalnya closing di bawah sini aja. 5.525 seperti yang kemarin. Untuk yang suka buy on breakout, kalau breakout 5.700 teman-teman baru ikut. Di situ ada chance kemungkinan naik ke 5.900 6.000 ini. Area kotak di atas.
Oke, kok. Sebelum kita lanjut, sekali lagi kami ingatkan bahwa KB Valbuli Sekuritas ada tawaran menarik nih buat sobat semua, yang dimana ada potongan fee yaitu sangat kecil untuk jual yaitu sebesar 0,09%, sehingga untuk teman-teman yang mau untuk scalping itu sehingga dapat menunjang lebih tinggi nih tingkat keuntungannya. Nah, untuk teman-teman yang mau bergabung dengan Kenzo Trader, caranya gimana nih kok biar sobat KB semua bisa tahu kok. Untuk yang mau join bersama Kenso Trader bisa cek di IG kita kenso.trader. Nah, di situ nanti di bio ada link untuk pendaftaran. Teman-teman bisa klik link tersebut dan juga boleh DM ke kita atau DM ke IG pribadi saya sendiri untuk kita bantu cara pendaftarannya hingga masuk ke grup kita. Begitu, teman-teman. Oke kok, terima kasih. Selanjutnya nih ada pertanyaan yaitu saham Oke, SMGR. SMGR, Semen Gresik. Semen Gresik ini low risk memang ya. Semen Gresik ini untuk semen-semenan memang mereka katalisnya dari proyek IKN ya. Jadi emang kita pembangunan untuk yang lain-lainnya emang nggak seberapa besar, cuma kebanyakan ini income-nya dari IKN kemarin. Untuk sekarang sahamnya memang masih low risk. Kalau kita lihat di sini ada support. Nah, sementara ini support ada di level 6.125 sampai 6.225. Ini termasuk yang cukup low risk, tapi again ini sahamnya masih belum ada flow ya. Memang lagi low risk, cuma kalau teman-teman mau coba untuk masuk, batasi resiko di bawah 6.125 itu resiko yang bisa kita tolerir, karena kalau jebol bakalan retest ke bawah lagi. Di sini next support 6.000, jebol 6.000 bakalan dites ke 5.600, 5.700. Seperti itu teman-teman. Tadi SMGR untuk area TP-nya di area berapa kok? Untuk area TP sementara di daerah 6.625 sampai 6.725 di area kota atas ini. Jadi kalau mau entry buy di bawah sini 6.125 sampai 6.225, untuk area TP di 6.625 sampai 6.725. Berarti SMGR ini kalau mau disimpan untuk jangka panjang mungkin lebih cenderung untuk kalau udah tadi di level 6.600-an untuk di TP dulu ya kok. Ya, untuk pergerakan sekarang masih sideways. Area ini 6.100 sampai 6.700. Nah, kalau misalnya teman-teman yang memang suka buy swing low, sell swing high, di sini boleh, karena kan lagi bikin swing low ya. Tapi untuk jangka panjang mungkin lebih melihat kalau misalnya berhasil breakout area resist yang atas ini di 7.000-an. Kalau 7.000 ini berhasil di breakout baru bisa untuk jangka panjang. Karena kalau enggak masih sideways di bawah gini aja pergerakannya. Oke kok, ini next ada pertanyaan saham MBMA kok. MBMA, MBMA, Merdeka Battery, Nikel. Ya ini sahamnya masih downtrend banget ya ini. Kita lihat membuat lower low di sini. Trennya masih turun. Cuma emang secara MACD ada kemungkinan untuk reversal di sini. Syaratnya harus bisa breakout atas ini. Kalau bisa breakout 575 ada kemungkinan untuk reversal dan menguji ke area 640 sampai 655. Nah, 635 sampai 655. Syarat harus breakout 575. Dan kalau teman-teman, kalau saya saranin ini, kalau di MBMA lebih karena buy on breakout saja ya. Soalnya kalau misalnya nggak bisa tembus resisten 575 ini, ya akan turun kembali.
untuk pergerakan sekarang. Berarti Seperti itu. untuk MBMA yang masih belum punya lebih cenderung wait and see hingga ada sinyal breakout ya kok? Betul sekali. Tunggu aja pergerakannya kalau ada breakout. Nah, baru ini kan juga pas nih resist trend line-nya dari swing high sampai ke bawah ini. Nah, bertemunya berpotongan di daerah 575. Jadi kalau memang bisa breakout sini baru teman-teman boleh belilah kasarannya untuk lebih amannya. Begitu. Oke kok. Ini kok ada pertanyaan nih kok. Wika, kenapa disuspend kok hari ini kok? Wika itu kemarin kan eh, ada RUPS ya untuk tentang sukuk dari company-nya. Nah, dari hasil sukuknya itu si Wikanya itu harusnya kan membayar eh, apa namanya? Pokoknya Jatuh tempo ya kok? pembagian dari sukuknya itu ya yang jatuh tempo, tapi dari pihak Wikanya sendiri menolak untuk pembayaran tersebut sehingga disuspend oleh BEI. Seperti itu. Jadi untuk sekarang Waduh. teman-teman, karena kalau dari BUMN Karya sendiri kan masih downtrend banget ya dari sejak COVID kemarin. Jadi itu kalau ada kenaikan ya cuma momentum trading sementara saja. Oke kok. Ini berarti Wika kalau udah di unsuspend, kalau masih ada yang punya muatan lebih cenderung gimana nih kok? Cenderung buang muatan semua atau gimana kok? Kalau saya pribadi sih, karena saya menghindari saham BUMN Karya yang sudah downtrend ini ya, lebih baik teman-teman buang saja, cari ke saham yang lebih prospeknya lebih bagus. Seperti yang tadi, karena kan IHSG kan lagi asing masif buying ya, jadi lebih baik kita melihat ke saham yang ada volume dan juga flow tadi itu daripada ke sektor konstruksi. Oke kok. Ini kalau kita bandingkan, harapannya kalau Sobat Kedi semua masih ada muatan di Wika, mungkin cenderung dibuang muatan untuk mungkin CL, karena kalau kita lihat USKT ya, kok sampai saat ini masih di suspend ya Masih kok. Ya, suspend. Tapi kan beda Mei kasus bro. 2023. Kalau Iya. waskita itu kan kasus tindak pidana ya. Kalau Hmm. yang WK ini kan karena bertentangan dengan hasil RUPS-nya. Dari hasil keputusan RUPS dan juga yang diambil oleh perusahaan. Iya kok. Harapannya setelah buang muatan bisa recovery di saham yang lain ya kok. Mm-mm. Apalagi Iya, kita lihat katalis secara domestik maupun global mendukung nih untuk saham-saham yang berfundamental bagus untuk berpeluang ada kenaikan kok. betul sekali. Jadi cut loss gak apa-apa, karena keuntungan masih bisa kita cari di tempat lain. Ini saham kan masih ada banyak kan 700. Nah, masih banyak peluang buat kita cari profit ya. Oke kok. Wah ini udah Itu. nggak ada pertanyaan lagi nih kok. Dan nggak terasa udah sampai di penghujung waktu. Sekali lagi untuk Sobat Kawi semua, kita Kavi Valmuri Sekuritas masih ada tawaran menarik untuk Sobat Kavi semua bahwa ada potongan fee yaitu sebesar 0,09%. Dan pastinya kalau teman-teman atau Sobat Kavi semua mau ada rekomendasi saham yang menarik bisa bergabung kemana nih kok? Bisa join ke Kensho Trader. Nah, di sini kita ada komunitasnya, jadi bareng-bareng kita belajar dan juga trading bersama. Oke kok, terima kasih kok. Di penghujung waktu ada kata bijak, risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun dari Mark Zuckerberg. Oke, dan Coach Steven ada tambahan? Sudah cukup itu saja Mas Nasi. Oke, terima kasih Sobat Kevi semua yang telah join dan bergabung dalam IG Live kita. Harapannya kita bisa berkembang bareng dalam bisnis saham ini. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya.